Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala aidan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustaz Anan Suhadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan juga Ustaz Afifuddin, Ustaz Naim, keduanya juga mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Ikhwan yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersama lagi dalam satu kajian tentang salat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan salah kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang mampu mengangkat derajat kita, mampu memberikan kebaikan dan keselamatan kepada kita dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya sekalian, yang insyaallah kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil kiamah nanti, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat jamaah Masjid Al-Ikhwan yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa panggilan, ya, yang dipanggil untuk orang-orang salat, orang-orang yang beriman, bukan apa? Orang-orang yang beriman, sudah pasti. Ya, di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-77 Allah awali dengan satu panggilan bagi mereka orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanur ka'u. Ya ayyuhalladzina amanur ka'u. Wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah untuk apa? Warka'u, maka kalian ruku. Ya, ruku menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalian harus dirikan yang namanya salat. Wasjudu rabbakum. Ya. Dan kalian hendaklah sujud kepada Tuhan kalian. Artinya lagi-lagi kita disuruh sujud. Warka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Nih, 3 kalimat perintah. Kita diperintah oleh Allah sebagai orang yang beriman untuk ruku, untuk sujud, untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian waf'alul khairah, dan kerjakanlah amal kebaikan. Ini Pak, lagi-lagi kita orang-orang yang beriman tuh disuruh sholat, ya. Dalam sholat itu ada ruku, ada sujud, disuruh beribadah, lantas kemudian disuruh tetap mengerjakan amal perbuatan baik. Kenapa? Karena nanti
Orang yang mudah mati itu Pak, ya, itu nyesel. Ya, balik lagi pengen ke dunia, minta maaf, apa balik? Setelah mendapati pertanyaan mungkar nakir, itu pengen hidupin lagi. Kenapa? Karena mereka belum sempat ibadah, padahal tahunan hidupnya ya. Udah aki-aki boleh dibilang, udah tua nggak mau ibadah. Ya Allah, ya. Di dalam alam kubur itu manusia yang nggak pernah ibadah, manusia yang nggak pernah ruku, nggak pernah sujud, nggak pernah beribadah, nggak pernah mengerjakan kebaikan, itu nyesel. Ya. Qala Rabbi, ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka nih, ya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, hidupkan aku walau sesaat. Ya, aku ingin apa? Aku ingin mengerjakan fa saddaqa, mau bertransaksi amal sedekah. Wa akum minas salihin, dan aku kepingin lagi mengerjakan amalan-amalan soleh. Tuh, orang yang mati itu Pak, pengen hidup lagi. Kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah orang yang beriman. Nih, 4 catatan amalan perbuatan yang perlu kita kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira. Untuk apa semuanya Pak? La'allakum turhamun. Ya, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Wa'alul khaira la'allakum tuflihun, agar kalian mendapati kemenangan. Jadi orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan ibadah yang namanya sholat, nggak lain untuk memperoleh kemenangan. Kemenangan yang jelasnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disambung dengan ayat lainnya. Ya, tadi surat Al-Hajj. Selepas surat Al-Hajj kita masuk pada surat Al-Mu'minun. Satu di antara keberuntungan orang-orang yang beriman, yaitu mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat jalur yang namanya sholat. Ya ayyuhalladzina amanu, tuh orang-orang yang beriman. Kalau dalam ayat tadi, tapi dalam surat Al-Mu'minun jelas dikatakan dengan kalimat yang sungguh-sungguh Allah katakan, qad aflahal mu'minun. Tadi panggilan buat orang yang beriman, tapi ini lebih diperinci lagi sama Allah. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Adalah mereka orang-orang yang mengerjakan sholat dengan khusyuk. Udah sampai mana kekhusyukannya Pak? Pak? Pak Anen, Allahu Akbar minimal ketika takbiratul ihram, lepas persoalan dunia. Karena haram hukumnya ketika kita melafazkan takbiratul ihram dalam kalimat Allahu Akbar, keadaan kita masih memikirkan dunia. Allahu Akbar. Ini makanya Pak, ini kita mumpung lagi belajar. Yang namanya sholat itu semuanya mengandung makna. Baik itu ucapan kita Allahu Akbar. Kenapa sih harus Allahu Akbar? Lantas kemudian mengangkat kedua tangan. Lantas kemudian kita bersedekah. Ya, tangan kiri ditutup dengan tangan kanan. Itu sedekah. Semuanya ada maknanya. Enggak sembarangan Allah. Ya, jadi orang-orang yang beruntung adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum bi sholatihim khashi'un. Mereka adalah sungguh orang yang beriman yang mengerjakan sholat, dan sholatnya adalah sholat yang khusyuk. Jadi ada tingkatan tuh, ya. Kalau kita belajar dalam surat Al-Hajj ayat 77 dikatakan bahwasanya orang-orang yang beriman adalah mereka orang-orang yang mendirikan sholat lewat rukunya, lewat sujudnya, lewat ibadahnya, lewat pekerjaan baiknya, maka mereka dikatakan dalam satu kategori la'allakum tuflihun. Nah, dipertegas lagi di dalam surat Al-Mu'minun bahwasanya sungguh Allah
memberikan keberuntungan bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang beriman, yang sholatnya khusyuk. Sulit Pak Ustadz untuk mencapai khusyuk. Ya memang, namanya semua kan berproses. Bagaimana sholat kita supaya khusyuk? Banyak belajar. Allahu Akbar. Makna dalam lafaz kalimat Allahu Akbar, kita mengakui semua aspek kehidupan kita baik di dunia bahkan sampai di akhirat cuma Allah yang maha besar. Kita pasrahkan diri kita. Allahu Akbar mengandung satu hikmah. Ketika kita bertakbiratul ihram, maka haram hukumnya mengingat perkara dunia. Lepas urusan dunia. Allahu Akbar, kita sholawat bahasanya. Nih, kenapa harus tangan kiri yang ditutup dengan tangan kanan? Ya, itu kan pertanyaannya Pak. Ya, ini tangan kanan, tangan kiri mengandung banyak artian, mengandung banyak makna. Ini adalah perbuatan jahat manusia, khilaf, salah, dosa. Ya, ada di bahagian kiri. Makanya untuk menutup perkara dosa kita, Allah tutup dengan kalimat kebaikan lewat proses menutup tangan kiri kita dengan tangan kanan kita. Allahu Akbar. Tutup keburukan kita, dosa hilaf kita, untuk ditutup dengan kebaikan kita. Waf'alul khairah. Ya, maka kerjakanlah kebaikan. Lagi-lagi perintahnya adalah kebaikan. Artinya apa? Makanya orang-orang yang salat, ya, saya sudah sering kali sampaikan, utlu ma uhiya ilaikal kitab, ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dirimu dari perkara keji dan mungkar. Paham sampai di sini Pak? Jadi nilainya mengandung kebaikan. Nih, habis Allahu Akbar, kita diperintahkan Allahu Akbar, ruku. Artinya apa? Sejajar. Ya, jangan ada perkara sombong di antara kita, ya. Semuanya manusia itu sama. Ya, artinya apa? Kita akan melihat kapan kita ada di bawah dan kita kapan akan ada di atas. Ya, sejajar artinya apa? Sejajar dengan perkara kehidupan di dunia. Semua kita perlu makan, semua kita perlu minum, itu sama Pak. Ya, cuma tingkat dan taraf kehidupan ekonomi kita yang membedakan. Di sanalah ada orang yang sombong karena hartanya, ada orang yang sombong karena ilmunya, ada orang yang sombong dengan jabatannya. Ya, ketika kita bangkit lagi, sami Allahu liman hamidah, kita dalam keadaan sehat walafiat, kita dalam keadaan muda, kita dalam keadaan kuat, berdiri dengan tegaknya, kembali kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap melakukan pekerjaan atau perbuatan baik. Ketika turun untuk sujud, wasjudu rabbakum, kamu sujud menghadap pada Tuhanmu, maka di sanalah semuanya yang namanya manusia rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya Pak ya? Sedikit aja untuk awalan biar kita dapat ilmu. Ya, lanjut pada pembelajaran kita masih mengenai 4 hal ya yang dalam kitab ini dijelaskan tentang keadaan makmum ketika sholat berjamaah. Kita sudah bahas pada pertama ya, pada hal yang dimana ketika kita menjadi makmum wajib mengikuti imam ya. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan ya pemimpin sebagai imam untuk diikuti. Fala takhlifu alaihi ya. Apabila imam takbir nanti ya raka'a farka'u wa idza qala sami'allahu liman hamidah. Lantas kemudian apabila imam takbir maka fa idza raka'a farka'u, kalau sujud, ruku, takbir ya. Lantas kemudian qala sami'allahu liman hamidah, ketika imam katakan sami'allahu liman hamidah, baru kita beda tuh bacanya ya, Rabbana walakal hamdu. Lantas kemudian wa idza sajada fasjudu,
Apabila imam itu sujud, maka sujud. Lantas kemudian wa idza shalla jalisan, ya. Ini apabila dalam satu majlis, ya, imam majlis salat berjamaah, imamnya enggak kekuatan, enggak punya kekuatan, dia duduk, ya. Ya, fasallu julusan ajma'. Ya. Maka apabila imam salat dengan duduk, ini kita semuanya ikut duduk. Ini udah kita pelajari kemarin. Jadi dalam majelis itu kalau imamnya nggak kuasa dan imamnya melakukan gerakan dengan duduk, maka wajib makmumnya ikut duduk. Ya, itu yang pertama, mengikuti imam. Yang kedua, mendahului. Ada diperbolehkan mendahului imam dan tidak boleh mendahului imam. Yang diperbolehkan mendahului imam, ya ada dua perkara di sini. Yang pertama, mendahului imam dalam hal apa, Pak? Dalam hal bacaan, umpamanya Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam baca. Kita mendahului Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin dengan bacanya sesuai dengan fasaha ilmu tajwidnya, ya, dibenarkan, maka boleh, ya, mendahului imam dengan lafaz bacaan seperti Fatihah, ya. Tidak dilarang kecuali dalam pengucapan takbiratul ihram. Lagi-lagi nih, yang dilarang adalah ketika imam takbiratul ihram Allahu Akbar. Kita mendahului Allahu Akbar, nggak boleh, haram hukumnya, maka batal sholat kita. Atas kemudian yang kedua, dalam hal mendahului yang diperbolehkan yaitu gerakan sholat, ya. Maka hukumnya haram mendahului imam dalam hal gerakan sholat. Jika dilakukan dengan sengaja, maka sholatnya menjadi batal. Jadi nggak boleh. Allahu Akbar. Nih, imam udah takbiratul ihram, mari kita ingat Allahu Akbar. Jangan imam belum takbiratul ihram kita udah Allahu Akbar. Itu sholatnya anak-anak, ya, Pak. Ya. Antas kemudian dalam hal gerakan nggak boleh, ya, mendahului imam. La tubadirul imam idza kabbara fakabbir. Janganlah kalian mendahului imam, jika imam takbir maka bertakbirlah. Jadi ada kesempatan buat kita untuk terus mengikuti imam, karena adanya imam wajib untuk kita ikuti, ya. Jadi gerakan nggak boleh tuh, ya. Janganlah kalian mendahului imam, jika takbir maka bertakbir. Lantas Rasulullah SAW juga pernah bersabda, nih kemarin masih pembelajaran kita, tidak takut seorang di antara kalian jika mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepala. Amma yakhsha ahadukum aw la yakhsha ahadukum, ya, idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ayyaj'alallahu ra'sal himar aw yaj'alallahu suratul himar. Jadi kalau mendahului imam dalam gerakan sholat, besar kemungkinan dalam makna hadis ini dikatakan maka kepalanya seperti keledai. Lantas kemudian, ya, Allah akan jadikan bentuk wajahnya juga seperti keledai. Ini yang tidak kita inginkan. Nih pembelajaran kita minggu kemarin. Lanjut kita pada satu keadaan di mana kita bisa menyamai imam, ya, gerakan atau menyamai imam dalam hal ini biasa nih yang ada di tengah masyarakat, ya, yaitu makmum menyamai imam dalam hal ucapan dan gerakan. Satu, boleh bersama-sama imam dalam hal ucapan, ya, kecuali takbiratul ihram dan salam, ya. Jadi yang dilarang dua, Pak, takbiratul ihram dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak boleh keduluin, ya. Kadang-kadang anak kecil, apalagi kalau ada takjil, ada lagi apa tuh, Jumat berkah, ya. Assalamualaikum, imam belum kelar, dia udah ada di sana, ya. Boleh menyamai imam dalam hal gerakan, ya, kecuali takbiratul ihram dan dalam hal salam, ya boleh, ya. Tidak boleh bersama-sama imam dalam hal gerakan, ya. Karena Rasulullah SAW idza qala sami Allahu liman hamidah lam yahni ahadun minan zuhur, ya, sami Allahu liman hamidah, maka tidak ada seorang pun dari kami yang berani
membungkukkan punggungnya, ya, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sajidan summa naqa'u sujudan ba'dahu, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu sujud. Ya, jadi makmum dalam gerakan imam yang ada dalam sholat berjamaah dengan Rasulullah SAW itu jamaah nggak ada yang mau ya ikut ya mendahului gerakan Rasulullah SAW dalam hal pelaksanaan sholat berjamaah. Ya, jadi jelas Pak. Lantas kemudian yang tertinggal, ya. Jadi ada yang mengikuti, ada kemudian yang apa tuh mendahului, ada yang bersamaan, lantas ada yang tertinggal. Nih makmumnya kelamaan. Kadang ada dua kemungkinan Pak, imamnya yang kecepatan, adanya makmum yang kelamaan ya bacanya ya. Jadi makmum yang tertinggal dari imamnya jika dilakukan dengan sengaja maka haram hukumnya. Umpamanya Allahu Akbar dan dia mau masuk Fatihah. Satu kali dalam gerakan udah batal ya. Lantas innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Sekali lagi Rasulullah SAW katakan dijadikannya imam itu untuk diikuti ya. Apabila ada uzur seperti sakit ya, sebahagian ulama mengatakan bahwasanya yang tertinggal dari imamnya sampai lebih dari satu rukun sholat ya, sholatnya batal. Paham ya Pak ya? Kemarin udah diajarin sama Ustaz Fauzi ya, udah banyak deh rukun sholat, udah paham semuanya insya Allah ya. Kalau jeda waktunya Pak, kita boleh mengikuti imam, jangan sampai terlalu lama tertinggal. Umpamanya kita baru baca ghairil maghdubi alaihim, imam udah Allahu Akbar, udah tinggal ikutin. Dan kadang-kadang baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya udah shiratal ladzina an'amta alaihim, walaupun dalam keadaan syir ya, salat asar atau salat zuhur. Udah bacaan makmum yang kurang itu menjadi tanggung jawab imam. Paham di sini Pak ya? Nah kita tutup dulu sampai situ aja, sampai 4 ya. Ada hal mengikuti imam, ada hal keadaan atau keadaan mendahului imam, ada hal menyamai imam, ada hal yang tertinggal. Tapi kuncinya 2 Pak tadi. Jangan sampai mengikuti ya atau mendahului gerakan dalam takbiratul ihram dan gerakan salam. Paham sampai di situ ya Pak ya? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Udah aja misalnya ya. Jadi sedikit ilmu dan tambahan buat kita bahwasanya orang yang beriman itu diperintahkan untuk berrukuk, sujud, beribadah dan untuk berbuat kebaikan. Untuk apa semuanya? Untuk memperoleh keberuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita diperintahkan untuk tetap sholat 5 waktu. Ya, kalau kita paparkan tentang apa sih keadaan orang-orang yang berani meninggalkan sholat nanti ya insya Allah di lain waktu. Soalnya kita ini masih dalam keadaan ghirah, biar ada semangat yang motivasi. Setiap orang yang berangkat dari rumah menuju masjid untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah, maka di sana ampunan dosa Allah kasih, rahmat Allah kasih. Ya, makanya untuk orang yang masuk masjid kan doanya apa? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma firli dzunubi wabtahli afwaba rahmati. Minta rahmat. Dalam sholat ada rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat ada ampunan dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan salah kita. Terus Allah bimbing kita dan insyaallah selamat dunia akhirat kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم
وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Kita baca dan kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.